Pemirsa, kita masih dalam diskusi misteri di balik kematian Yohanes Marlim. Sekarang saya ke Pak Ray Rangkuti, Dir Eksekutif Lingkar Madani. Gimana Pak Ray melihat peristiwa ini dan sejauh mana kemungkinan hubungannya dengan perkara di KPK? Ya tentu kematiannya sendiri cukup ya mengagetkan kita lah ya. Memang pertanyaannya sekarang apakah kematian yang wajar atau kematian yang tidak wajar. Lagi-lagi memang kita tidak punya jawaban atas hal itu gitu. Artinya kalau kematiannya memang karena sesuatu yang wajar begitu, mungkin spekulasi soal IKTP ini tidak akan banyak berlanjut itu. Tapi sebaliknya kalau ada dugaan kematiannya tidak wajar gitu, tentu spekulasi soal kasus IKTP ini mungkin akan berlanjut dan sekaligus mungkin menjadi semacam warning bahwa kaitan yang atau hal-hal yang berkaitan dengan IKTP ini sebetulnya memiliki resiko yang amat sangat kuat ya, amat sangat tinggi gitu. Nah itu pertama. Nah yang kedua kalau kaitannya dengan kasus ini sendiri, tentu saja kita berharap tidak akan berhenti. Meskipun memang jadi pertanyaan ya, kalau kita tahu ada data yang begitu banyak dan cukup lengkap dimiliki oleh almarhum ya, Yohanes Marlim ini, memang pertanyaannya mungkin kepada KPK, apakah mungkin mampu mengungkap kasus yang belum terungkap? Atau hanya akan berhenti pada kasus yang sudah dinyatakan sebagai sekarang ini, kira-kira begitu. Mungkin ini semacam tantangannya terhadap KPK. Gitu. Kalau kita baca lagi berbagai wawancaranya yang dibuat di Tempo, macam-macam itu kan dugaannya begitu banyak orang yang dilibatkan dengan posisi yang sangat strategis dan besar di Republik ini terkait dengan kasus IKTP. Dan sesuatu yang, penjelasan itu sesuatu yang sangat bisa diterima oleh kita karena tradisi korupsinya kan memang begitu di Indonesia gitu. Nah mungkin ini berlebihan dari pertama tadi sudah disebutkan dari angka kerugian negaranya dan tokoh-tokohnya plus juga tadi dikonfirmasi lagi oleh Pak Menteri Dalam Negeri bahwa ada kelipatan sampai 4 ya dari harga yang semestinya menjadi sekian itu. Artinya apa gitu? 4 kali lipat loh yang digandakan ini. Mengapa sampai 4 kali lipat? Kan pertanyaannya karena mungkin harus mencukupi sekian banyak orang yang berkehendak berhajat pada uang yang main yang beredar di kisaran IKTP ini gitu. Nah, di sini justru salah satu mungkin tantangan terbesarnya yang akan dihadapi oleh KPK khususnya berkaitan dengan proses pembongkaran kasus IKTP. Apakah akan berhenti atau kemungkinan akan kesulitan untuk membongkar pelaku-pelaku lainnya atau ya akan tetap berjalan gitu. Nah, tentu saja kita dari masyarakat secara umumnya betul tadi sudah disebutkan oleh Bung Febri bahwa proses penyelidikan terhadap kasus IKTP ini tidak hanya semata berdasarkan pada keterangan saudara Yohanes gitu. Bahkan boleh kita sebut kalau lagi-lagi dari pengakuan tadi Bung Febri, mungkin informasi yang dimasuk atau diinfokan oleh saudara Yohanes dalam beberapa kasus yang sudah ditentukan oleh KPK sebagai tersangka tidak begitu banyak masukannya gitu. Apalagi kan ketika diminta oleh KPK supaya memberi keterangan, saudara Yohanes juga pada tingkat tertentu tidak memberi keterangan yang taruhlah misalnya memuaskan untuk dijadikan sebagai dasar melakukan pembongkaran begitu. Artinya apa gitu? Meskipun di satu segi kita bertanya-tanya apakah akan ada mungkin penetapan kasus atau penetapan tersangka baru setelah kasus ini, tapi pada saat yang bersamaan juga sebetulnya KPK memberi sinyal bahwa kasus ini bisa tetap dibongkar meskipun katakanlah misalnya data-data yang cukup signifikan yang dimiliki oleh saudara almarhum Yohanes ini ya dengan sendirinya mungkin hilang beserta dengan
yang bersangkutan meninggal dunia itu gitu. Jadi mungkin ini masalahnya gitu. Nah tentu kita berharap dan termasuk kita juga berharap dari DPR ya bahwa kasus ini sejatinya harus tetap didorong untuk dibongkar gitu. Apalagi tadi Bung Ferry sudah mengatakan bahwa tingkat katakanlah misalnya begitu, tingkat kebutuhan terhadap keterangan Johannes itu penting tetapi tidak menjadi satu-satunya kira-kira gitu tuh. Artinya apa gitu? Artinya ya kita tunggu langkah berikut KPK-nya. Apakah akan ada tersangka baru? Tentu saja dengan level yang juga menarik, penting, strategis gitu ya, atau tidak gitu. Apalagi kemarin kan sudah dibuka rekaman ya pembicaraan yang selama ini menjadi sorotan di DPR yang mengakibatkan salah satunya lahirnya angket KPK gitu, dibuka di pengadilan, memang disebutkan nama-nama di situ, ya oleh saudari terdakwa ya Miriam S. Haryani, nama-nama ini, nama ini dan seterusnya gitu. Artinya apa gitu? Artinya ada pernyataan yang bersifat sinyal sebetulnya yang kita baca dari wawancaranya di Tempo itu yang mengatakan bahwa ini kalau kasus dibongkar memang bisa jadi rumit, jadi gaduh dan seterusnya gitu. Nah itu pada tingkat tertentu fakta-fakta di persidangan juga mengkonfirmasi itu. Nama-nama yang selama ini memang sudah sering kita dengar dikait-kaitkan dengan IKTP, kan di dalam rekaman itu juga sudah dibuktikan di pengadilan itu, disebutkan di dalam rekaman yang sudah ditayangkan di pengadilan gitu. Artinya apa gitu? Artinya ya itu tadi sejatinya kasus ini nggak akan berhenti pada orang-orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sekarang itu, tapi dia bisa melebar kemana-mana mengingat bahwa nama-nama yang sudah disebutkan juga sudah dibacakan di pengadilan, ditayangkan di pengadilan dan seterusnya gitu. Nah itu tentu harapan kita kepada KPK dan tentu saja kita juga berharap bahwa DPR mampu juga ikut serta mendorong supaya kasus ini betul-betul dibuka gitu. Walaupun nama yang disebut-sebut KPK itu banyak dari DPR juga. Kalau DPR-nya justru ikut mendorong, itu kan artinya membuktikan bahwa itu hilang namanya. Itu artinya perilaku orang, bukan perilaku lembaga. Nah itu yang kita harapkan kan. Bung Fahri nih bicara, ungkap dong sebesar-besarnya kasus IKTP gitu. Kan asik tuh kalau Bung Fahri yang ngomong itu misalnya begitu kira-kira. Lebih transparan ya. Iya. Ungkap sebesar-besarnya Bung Fahri. Ini udah hilang, Bang. Hilang di mana? Nama anggota DPR itu sudah hilang, Bang. Oh, di vonis. Di dalam vonis hilang, di dalam dakwaan kemarin juga hilang, Bang. Kenapa itu? Jadi udah nggak ada. Iya, kenapa bisa hilang? Saya nggak tahu, tanya Febri, Bang. Kenapa Febri, dia menghilangkan kan nama anggota pengadilan. DPR itu? Febri kan penyidik, kalau itu kan udah hakim yang menghilangin. Ya makanya itu kan sudah hilang. Harapan kawan saya ini, Direktur Lira ini menjadi 5, tidak Bu. terpenuhi. 5. Oh 5. Sorry. Oh ya 5 dan Lira itu beda ya. Jadi nggak terpenuhi Bung Rai ini karena nama-nama itu sudah hilang. Harusnya Komisi 3 panggil hakimnya, kenapa itu bisa hilang? Nah itu yang menarik gitu Bang. Kalau disetujui, saya terus terang pingin sekali mengusulkan agar kasus IKTP ini dibuka seterang-terangnya. Tadi seperti harapan dari Pak Menteri tadi. Ini kita buka, ini skandal apa sebetulnya? Karena ini udah ada orang mati Pak. Karena ada orang mati begini kan harus kita buka beneran kalau sudah berhubungan dengan nyawa begini kan. Harus dibuka bener gitu loh. Karena kalau saya boleh cerita ini, langsung saya deh Bang. Iya langsung. Saya boleh cerita, ini kan saya membaca ini kasus, ya menarik ini kasus Bang. Pertama kasus ini kan dianggap ada bagi-bagi uang. Bancakan uang sebesar 2,3 triliun pada periode September-Oktober 2010. Oktober-September 2010. Artinya APBN-nya belum jadi. APBN-nya nanti adalah APBN 2011. Tendernya dimulai bulan Februari Pak Cahyo. Pembayarannya itu sekitar dimulai bulan Mei. Artinya uang pemerintah itu paling cepat itu mulainya bulan Mei. Itu pun agak mundur sedikit waktu itu. Juni atau Juli. Jadi sebelum uang negara keluar bulan Mei atau Juni Juli 2011
Tahun sebelumnya, September Oktober, sudah keluar 2,3 triliun. Ini dalam dakwaan KPK yang lama, Agus dengan Sugiharto. Kalau saya menghitung total uang keluar dalam persentase pada masa perencanaan, pada masa tender, dan pada masa pembelanjaan, itu kira-kira 60% keluarnya itu pada masa perencanaan. Inilah yang dituduhkan dibancak oleh anggota DPR yang disebut namanya itu, termasuk orang meninggalnya banyak sudah itu. Ya. 20%-nya itu pada saat tender dan sisanya sekitar 20% pada saat sudah belanja. Jadi justru pada saat uang negara itu sudah keluar, justru cuma 20% pembagian. Paling banyak itu justru di bulan September, Oktober. Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Semalam saya baca tuntas lagi itu dakwaannya Andi Narogong. Agak berubah. Pembagian pada saat perencanaan itu tinggal 20% kalau tidak salah. Lalu kemudian sisanya 80%, 40% dibagi pada saat tender, dan 40% baru dikeluarkan pada saat mulai keluarnya uang negara. Jadi konstruksi ini buat saya agak aneh lah ya. Tetapi begini, kasus ini ada soal lain, ini saya mohon maaf ya, saya menyatakan ini karena saya melakukan investigasi berdasarkan penasaran Bung Rai. Saya sangat penasaran dengan kasus. Saya ini kan orang terbuka, Anda kan gak pernah lihat saya tertutup kan, kita terbuka orangnya. Jadi saya cek rupanya, Kepala LKPP pada saat tender ini diselenggarakan itu Pak Cahyo, sampai saat belanja pemerintah, namanya Agus Raharjo. Dan saya sudah mendapatkan surat-surat, ya surat menyurat antara Kementerian Dalam Negeri dan Agus Raharjo. Sedang saya teliti ini secara detail ini. Rupanya dialah yang mengontrol ini peristiwa. Dan Agus Raharjo itu berkali-kali, ya baik secara formal maupun informal, berdasarkan keterangan saksi, sangat concern dengan kasus ini, terutama karena dia mengusulkan sistem tanpa paket, tetapi kemudian tim tender yang berasal dari 15 lembaga yang dikoordinir oleh Kemendagri itu bersikukuh supaya ini dipaketkan, karena kalau tidak dipaketkan ini bisa berbahaya. Nah akhirnya saya dengar terjadi pertengkaran di kantor Wapres dalam satu rapat yang dipimpin oleh Bapak Sofyan Jalil, ya, terjadi pertengkaran keras. Seorang pejabat Kemendagri memarahi ketua LKPP pada waktu itu yang sekarang ini jadi ketua KPK, sekeras sekali. Ya saya kira kalau nanti angketnya jalan, kita mesti sita itu rekaman rapat di kantor Wapres itu. Apa yang terjadi? Karena kemudian setelah kasus ini berjalan lama, audit BPK hanya mengatakan ada kerugian sekitar 21 Desember 2015, segera kasus ini dibuka kembali dan 3 orang dalam dakwaan itu jelas disebutkan otak kasus ini adalah 3 orang, ya, pejabat negara dan 1 orang pengusaha yang sekarang ini sedang didakwa, Andi Narogong. 3 pejabat yang disebut itu adalah Anas Urbaningrum, Nazarudin dan Setia Novanto. Setia Novantonya jadi tersangka, 2 orang tidak disentuh sama sekali. Tapi apa yang terjadi adalah semua konstruksi penerimaan uang bulan September dan Oktober saya lihat hanyalah dari sumbernya nyanyian Nazarudin. Jadi Nazarudin lah yang mengarang cerita yang akhirnya dihapuskan dari vonis itu, bahwa ada bagi-bagi uang 2, triliun pada bulan September Oktober 2010. Dan yang menarik adalah dari uang-uang itu, maka saya juga concern, Mustoko Weni meninggal pada tanggal 18 Juli 2010. Tetapi dia bagi-bagi uang bulan September 2010. Inilah yang termasuk Menteri Hukum dan HAM segala dianggap terima, anggota Komisi 2 dianggap terima itu oleh orang yang sudah mati. Kemarin saya baca dalam dakwaan orang mati ini mulai hilang atau perannya disamarkan. Jadi menurut saya ini ada nyanyian Tuan Nazarudin yang dia sendiri alhamdulillah tidak jadi tersangka. Luar biasa kawan ini kan.
Dia yang paling mengerti persoalan tapi dia tidak jadi tersangka. Berikutnya Pak, ya, kalau kita lebih mau perpanjang cerita-cerita ini lagi ya, banyak yang aneh. Apalagi kalau malam ini kita cerita soal orang yang sudah meninggal, Bang Karni. Kawan ini anak muda yang saya dengar mewakili satu perusahaan besar, ya, dan tentu dia permainannya ini kalau dilihat dalam dakwaan kan di proses pengadaan sudah. Biomorph ini setahu saya Pak Cahyo salah satu pemain terbesar di dunia dalam bidang ini. Dan yang jangan lupa bahwa dia di Amerika Serikat, perusahaan ini di Amerika Serikat. Saya mendengar dia memang disalahkan karena gagal tagih itu Pak. Lalu saya mendengar ada yang menawarkan kepada dia bisa menagih pemerintah. Nah Pak Cahyo tadi udah cerita kan, banyak yang datang ke beliau ini untuk nagih. Saya dengar salah satu yang menawarkan itu tagihan itu adalah seorang atau sekelompok orang lah, pihak yang meminta dia menyanyi. Kalau dia menyanyi, dia akan diupayakan supaya tagihannya dibayar. Saya dengar dia sudah menyanyi, tapi nyanyiannya itu bukannya dipakai untuk mempermudah tagihan dia, tapi nyanyiannya itu menyebabkan kemudian seolah-olah dia terindikasi terlibat korupsi. Saya dengar dia stres karena ada FCPA. Di Amerika Serikat itu ada undang-undang namanya FCPA, Foreign Corrupt Practice Act. Itu Amerika bisa membubarkan atau membangkrutkan satu perusahaan yang terbukti $1 pun melakukan suap kepada negara lain. Dan itu yang saya dengar menyebabkan dia depresi. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi sekarang. Maka Bung Rai, ini menarik kalau kita buka. Saya juga heran kenapa KPK menutupi perannya Agus Raharjo. Kenapa? Kenapa peran Agus Raharjo baru muncul di dalam dakwaan Andi Narogong? Itu pun seperti apologi. Menutupi kisah dan cerita dalam BAP yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Kemendagri. Kenapa begitu ketua KPK lalu hilang? Kenapa orang lain ini udah diumbar? Saya concern dengan anggota DPR, sebab saya pimpinan DPR. Sedikit banyak kalau anggota DPR ini dituduh terima uang dan foya-foya, bancakan, saya juga kena Pak, meskipun nggak ikut terima Pak Cahyo. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada terima, nggak ada aliran dananya ke saya, belum ada ini, ya. Tapi 2,3 triliun yang anggota DPR bancakan. Lalu dikatakan lagi anggota DPR mengintimidasi saksi supaya tidak ngomong soal mereka. Padahal dalam vonis anggota DPR-nya sudah hilang. Dalam dakwaan yang saya dengar kemarin dibaca, anggota DPR-nya juga tidak hilang. Disebutnya secara bersamaan, tapi nama sudah tidak ada. Dalam videonya Miriam, saya mohon maaf, itu video katanya CCTV pemeriksaan. Tapi kenapa kabur? Kenapa pakai ada istilah kurang jelas, kurang jelas? Loh itu kan di ruang investigasinya, bukan penyadapan. Itu kan di ruang investigasinya atau di ruang penyidikannya KPK. Harusnya CCTV-nya hebat dong. Kok bisa ada kurang jelas, kurang jelas? Harusnya mic-nya jelas dong. Ini diedit dugaan saya gitu loh. Untuk memblackmail anggota DPR supaya DPR lah semua kesalahan ini, terus orang-orang ini sembunyilah ya, menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa, suci, harum namanya gitu loh. Jadi saya Bang Karni, kalau besok ini ya disetujui ini Bang Rai, Anda yang mengusulkan kepada kami bikin angket IKTP supaya tajam ini kita buka. Ini anggota DPR, cuman memang sayangnya ini banyak saksi kuncinya udah meninggal. Dalam dakwaan semalam saya kaget. Dakwaan itu dimulai dari percakapan Burhanuddin Napitupulu. Itu sudah meninggal juga. Bagaimana konfirmasinya itu orang? Bagaimana caranya coba? Nah tetapi menurut saya, oke, kita buka ini semua. Bila perlu kontrak dengan ILC, live setiap hari, kita nonton apa sebetulnya yang terjadi dengan IKTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sahur. Boleh. Sedikit.
Jadi ini biar bisa diklarifikasi mana yang opini, saya juga tidak tahu nih Pak Fahri itu dapat informasinya dari mana. Tapi bolehlah. Jadi pada tahun 2011 itu Kemendagri mengirimkan surat pada LKPP. Kira-kira pada saat itu suratnya minta pertimbangan tentang proyek KTP elektronik. Dan saya kira juga Pak Cahyo juga punya surat itu karena itu kan dokumennya lengkap di sana. LKPP mengatakan apa? Ada 6 poin yang disampaikan. Kurang lebih kita ingin katakan bahwa di surat itu ingin dikatakan bahwa kalau konsep proyeknya masih seperti ini dilakukan, itu kemungkinan gagalnya tinggi dan bahkan kemungkinan akan ada kerugian keuangan negara yang terjadi itu tinggi gitu. Artinya apa? Justru di surat LKPP itu dikatakan jangan bikin proyek KTP elektronik seperti yang Anda buat saat ini yang kita tahu kemudian menjadi kasus besar dan segala macam. Sejak awal itu sudah diingatkan. Tapi apa yang terjadi? Kemudian pada saat itu terdakwa Irman dan Sugiarto dengan perannya masing-masing, proyek itu tetap berjalan. Sampai saat ini kita tahu akhirnya setelah diuraikan lebih lanjut ada kerugian keuangan negara 2,3 triliun di sana. Apakah kerugian keuangan negara itu KPK yang mengatakan? Tidak. Karena kerugian keuangan negara itu dihitung oleh ahli yang memang punya kompetensi terhadap itu dan kita bekerja sama dengan BPKP. Kemudian itu dihitung 2,3 triliun dan uraiannya sebenarnya sangat jelas di sana. Apakah hanya BPKP yang kemudian mengatakan 2,3 triliun itu? Tidak. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tingkat pertama sudah menyatakan 2 orang terdakwa ini terbukti bersalah dan kerugian keuangan negara 2,3 triliun itu dinyatakan terbukti dan itu bagi kami adalah sebuah langkah penting untuk terus mengembangkan penanganan perkara ini. Kami selalu tegaskan dari awal, ketika ini sudah mulai masuk dalam proses hukum, maka mari kita simak proses hukum itu dan jangan kemudian itu ditarik pada proses politik. Apalagi kemudian ketika saksi-saksi dihadirkan dan kemudian ditanya atau dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara kemudian diminta dibuka dalam proses politik, tentu saja KPK menolak. Pada saat itu juga secara tegas kita sampaikan pada RDP dengan Komisi 3. Dari 4 poin kesimpulan kita tidak setuju dengan poin keempat karena ada salah satu bukti yang ingin diminta untuk dibukakan dalam proses persidangan di DPR. Dan hari ini, kemarin tepatnya, itu bukti rekaman tersebut yang dulu sempat dimintakan terkait dengan penyebutan nama itu, kemudian kita hadirkan di persidangan. Nah tadi terkait dengan kenapa ada suara yang tidak jelas kalau saksinya tiba-tiba memelankan sangat pelan suaranya, tentu ada keterbatasan teknologi juga di sana. Tapi intinya kami ingin tunjukkan bahwa Miriam bicara dengan tanpa tekanan apapun dan juga sejumlah nama memang muncul di sana. Tentu bisa saja kita membuktikan lebih jauh, namun KPK masih fokus pada pembuktian dakwaan-dakwaan tersebut. Jadi saya kira justru clear LKPP saat itu merekomendasikan agar pengadaannya tidak terjadi seperti hari ini. Saya agak bingung juga kemudian ketika dituduh ketua atau kepala LKPP saat itu yang kemudian menjadi ketua KPK terlibat dalam kasus KTP elektronik. Dan itu sudah berulang kali kita jelaskan. Hari ini karena ada pertemuan langsung jadi lebih baik kami klarifikasi secara tegas. Dan semua surat-surat tersebut tentu kita miliki juga karena itu bagian dari proses sebelumnya. Dan kami tentu juga memanggil misalnya siapa yang membuat kajian atau telaah dari LKPP tersebut. Tentu ada tim di bawah yang membuat itu. Kemudian ada saksi-saksi dari LKPP yang juga sudah kita hadirkan di persidangan. Itu yang pertama saya kira perlu di-clearkan. Jadi saya sarankan kalau memang Pak Fahri sudah punya kopi surat-surat tersebut, bacalah dengan baik, kronologisnya bisa kita lihat. Karena tentu saja kalau memang surat-surat itu ada bisa kita buat kronologisnya secara hati-hati. Yang kedua terkait dengan nama-nama anggota DPR yang hilang. Kalau kita mendengarkan secara langsung putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu,
masih ada beberapa nama anggota DPR yang disebut di sana yang diindikasikan menerima sejumlah uang. Dan itu clear sekali disebutkan oleh hakim. Memang ada beberapa fakta-fakta di persidangan, ada bukti-bukti di persidangan yang tidak dipertimbangkan, dan itu menjadi materi banding KPK. Saya kira proses hukumnya biasa saja ketika ada di pengadilan tipikor, kemudian kita banding, kasasi sampai dengan berkekuatan hukum tetap. Dan sebaliknya terdakwa juga bisa melakukan hal tersebut. Jadi marilah kita bersama-sama belajar untuk menghormati proses hukum ini. Yang ketiga, terkait dengan dakwaan terhadap Andi Agustinus atau Andi Narogong. Ada beberapa fakta baru memang yang kita dapatkan dan kemudian fakta itu kita tuangkan dalam dakwaan. Dan beberapa nama anggota DPR itu diindikasikan menerima, jadi sejumlah anggota DPR RI tahun 2009-2014 diindikasikan menerima 14,65 juta US dollar dan 44 miliar. Apakah mereka akan dihadirkan di persidangan nanti? Kalau kita simak proses pemeriksaan di penyidikan, sebagian besar sudah kita periksa pihak-pihak yang diindikasikan menerima aliran dana tersebut. Dan nanti tentu direncanakan ada sekitar 150 saksi yang akan kita hadirkan. Kita akan hadirkan sekaligus yang bersangkutan kalau memang tidak menerima silakan klarifikasi di sana. Dan persidangan itu terbuka untuk umum. Jadi kita hormati secara seimbang peran atau keterangan atau hak dari masing-masing pihak yang ingin mengklarifikasi lebih lanjut hal tersebut. Jadi saya kira itu beberapa poin yang mungkin perlu di-clearkan terlebih dahulu. Silakan. Baik, kita rehat dulu pemirsa.